Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, Rahayu. Malam ini Jumat 17 Februari tahun 2024. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait pemungutan suara atau pemilu, khususnya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada malam ini saya mengambil atau apa yang saya sampaikan ini saya beri judul kemenangan yang diupayakan. Ya, memang seluruh kegiatan atau apapun itu akan diupayakan. Tetapi saya mencoba dalam pengupayaan ini dari sisi saya sendiri. Hasil pemilu sudah sesuai dengan yang saya prediksi. Jadi sebelum pemilu itu saya memang mengkhawatirkan bahwa pasangan calon presiden nomor 2 akan jadi. Kenapa saya mengkhawatirkan? Karena ada beberapa hal yang menjadi ganjalan di hati saya. Perkiraan kemenangan paslon 02 atas dasar fakta di lapangan, bukan prediksi tanpa dasar. Fakta-fakta yang terjadi di lapangan antara lain, pertama itu adalah kecenderungan masyarakat yang tidak peduli dengan penegakan hukum. Ya, kecenderungan masyarakat yang tidak peduli dengan penegakan hukum. Jadi negara kita ini masyarakatnya pada umumnya tidak peduli. Yang penting dijoget-jogetin aja. Terus kemudian makan gratis, susu gratis, bensin gratis, eh, semuanya serba gratis. Nah, untuk menggratiskan semuanya itu tentu perlu biaya. Biayanya dari mana? Ya, yang selama ini dilakukan adalah hutang dari eh, lembaga keuangan luar negeri atau dunia. Tentu ini akan memberatkan APBN kita. Yang kedua adalah berdasarkan pelanggaran etik yang terjadi di MK, yang melahirkan MK-MK dengan keputusan pelanggaran etik Ketua MK yang mengadili anggota keluarga. Jadi Ketua MK menyidangkan dan memutuskan atas dasar kepentingan keluarga. Kenapa ini saya sebutkan karena ada unsur kepentingan keluarga? Karena setelah keputusan nomor 90 ya, kalau saya tidak salah, kemudian muncullah Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, kalau disingkat MK-MK. Dan kemudian di dalam sidangnya itu MK-MK tersebut memutuskan bahwa Ketua MK pamannya salah satu paslon, yaitu wapresnya, eh, telah dinyatakan melakukan pelanggaran etik berat. Kemudian diputuskan juga diberhentikan dari jabatan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini adalah hasil sidang dari MK-MK tersebut. Kemudian berdasarkan keputusan MK-MK tersebut, kemudian ada keputusan lagi yang
diambil oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang memvonis juga Ketua KPU bersalah dengan pelanggaran etik berat. Jadi Ketua MK-nya juga terbukti, kemudian Ketua KPU-nya juga terbukti bersalah melakukan pelanggaran etik. Kemudian yang keempat adalah pengerahan pejabat aparatur sipil negara ASN, biasanya itu di tingkat pejabat, dan ketika pejabatnya sudah diarahkan maka yang di bawah tentu akan mengekor. Nah, yang paling banyak ditemui itu adalah eh, pejabat sementara ya, kayak wali kota, bupati, dan gubernur. Itu yang sudah-sudah, saya juga nggak paham ya aturannya itu dari mana, yang jelas biasanya itu dari eh, Kementerian Dalam Negeri, mau jabatan gubernur atau apapun itu biasanya dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini untuk saat ini tidak. Jadi dari siapa saja, boleh dari Kementerian Pertanahan, boleh dari Kementerian apapun lah. Yang jelas tidak harus dari Kementerian Dalam Negeri untuk menduduki jabatan-jabatan di tingkat wali kota, bupati maupun kepala daerah atau gubernur. Kemudian yang kelima adalah pengerahan institusi TNI dan Polri untuk membantu keinginan penguasa. Memang ini terkesan apa ya, agak agak kurang enak didengar. Tapi faktanya di lapangan begitu. Jadi ketika ada kunjungan salah satu, bukan salah satu ya, kunjungan kepala negara, yang mana kepala negara tersebut putranya mencalonkan sebagai cawapres, eh, maka baliho-baliho atau spanduk-spanduk dari lawan politiknya pasangan 02 itu akan dihabisi. Semua dari berbagai daerah, mulai dari Banyuwangi ada, dari Sumatera Utara ada, dan banyak di daerah-daerah lain. Eh, yang keenam, yang paling hangat ini adalah eh, terpilihnya kembali Ketua MK yang sudah divonis bersalah menjadi Ketua MK lagi. Nah, ini kan bisa dibayangkan kan ketika nanti hasil pemilu itu terdapat pelanggaran yang mengakibatkan sengketa pemilu, maka yang menyidangkan adalah pamannya pasangan calon 02. Nah, saya nggak tahu nih di dalam aturan di pengadilan itu apakah bisa seorang paman mengadili keponakan dan kemudian memutuskan. Kalau dari para ahli itu menyebutkan tidak bisa, soalnya ada pasti ter, terindikasi akan ada kepentingan atau bahasa desonya itu conflict of interest, kata orang-orang cerdik pandai konon. Nah, dengan kejadian-kejadian yang sudah saya sampaikan tadi, dan mungkin nggak cuman satu atau lima, enam, mungkin bahkan banyak lagi, dan itu tidak mungkin akan saya sampaikan. Masalahnya juga masyarakat semua sudah tahu ya, pelanggaran-pelanggaran dengan kasat mata terjadi sebelum dan selama pemilu berlangsung. Dan yang paling update sekali adalah eh, jumlah suara di TPS, jumlah pemilih ya. Jumlah pemilih itu contohnya ini umpama nih TPS 1 jumlah pemilihnya eh, 250 lah ya satu TPS itu, dan tidak mungkin ya akan lebih banyak dari itu. Pasangan 01 tuh ada menurut informasi itu umpama dia dapat 17 suara.
pasangan 03 dapat 40 suara. Nah, yang aneh ini pasangan 02 dapatnya bisa 2.000 suara. Ada yang sampai 400.000 suara lebih, hampir setengah juta hanya di satu TPS saja. Dan itu terjadi tidak hanya satu TPS, banyak TPS-TPS lain. Saya tidak mungkin bisa menyebutkan satu-satu, tetapi itu sangat 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 apa ya, sangat jelas, sangat jelas masyarakat melihatnya dan bahkan di upload di beberapa video tentang kejadian-kejadian pelanggaran tentang penggelembungan oleh oknum-oknum untuk salah satu pasangan calon presiden, khususnya di ini yang digelembungkan adalah pasangan 02. Nah, iya kan di satu TPS itu jumlah pemilihnya paling cuman 250 suara, mungkin 300 suara ya, tetapi pihak 02 dapatnya 2.000, bahkan sampai 400.000 itu ada, hampir setengah juta hanya di satu TPS saja. Nah, ini kan model-model begini kan lucu ya. Belum lagi yang dicoblos-coblos itu kertas-kertas suara itu banyak sekali terjadi di beberapa daerah. Kemudian yang mungkin belum diperhitungkan oleh para ahli ya, tentang waktu yang diberikan untuk pemilihan suara itu. Jadi pemilihan suara itu dibuka mulai pukul 8.00 sampai dengan pukul 13.00. Jadi mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 1 siang atau jam 13.00. Itu berarti kan cuman berapa ya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, cuman 5 jam. Lah, kalau jumlah pemilihnya itu ada 250 aja. 250 kali 3 menit. 250 kali 3 menit itu sekitar 750 menit. 750 menit kalau dibagi 1 jamnya itu 60 menit, itu bisa dihitung lah ya, berapa jam. Kalau nggak salah saya hitung tadi, sempat saya hitung itu eh, hampir 12 jam ya. Kalau 750 dibagi 60 itu ketemunya nggak cukup lah, intinya kalau 5-6 jam itu tidak cukup. Nah, padahal waktu pemungutan suara itu nggak cukup kalau dengan 3 menit. Bisa-bisa sampai 4 atau 5 menit. Nah, kalau kita perkirakan 3 menit saja kali 250, bahkan ada yang 300, itu terus perlu waktu berapa? Nah, maksud saya di sini bukannya hitung-hitungan itu bagaimana, tapi saya cenderung ada apa dengan waktu yang sudah ditentukan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 13.00 siang, tengah hari itu. Apakah mungkin, apakah bagian dari rencana agar waktunya sengaja dimepetkan sehingga banyak yang masyarakat tidak bisa menyalurkan hak pilihnya di TPS-TPS itu. Dan ini terjadi. Banyak di beberapa tempat itu para pemegang pemilih yang mempunyai hak suara itu tidak bisa menyalurkan aspirasinya atau menyalurkan keinginannya untuk memilih pasangan capres dan cawapres serta legislatif dan juga DPD di TPS-TPS. Soalnya waktunya tidak cukup, apalagi kalau ada oknum-oknum di TPS itu yang sengaja menghambat, terus kemudian tidak sengaja menghambat yang akhirnya pemegang hak suara itu akhirnya tidak bisa memilih. Itu yang terjadi.
Kemudian, agak kesimpulan ya dari beberapa yang saya sampaikan ini, kesimpulannya dengan kemenangan paslon 02 ini maka yang pertama, penegakan hukum akan biasa-biasa saja, bahkan cenderung abai. Jadi ketika pasangan 02 ini nanti memimpin, untuk penegakan hukum akan biasa-biasa saja dan ada kecenderungan abai. Waktu di zaman Pak Jokowi aja yang dalam pemerintahannya itu sudah kita akui semua bahwa bagus dalam menjalankan pemerintahan ini, itu aja masih banyak pelanggaran. Dan kalau tidak ada yang berteriak-teriak, itu biasanya ya biasa-biasa saja. Nah, penegakan hukum akan biasa saja ini bukan 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 tanpa dasar, karena yang tadi kan saya sudah sampaikan bahwa hal-hal yang terjadi eh, itu sangat berkaitan dengan penegakan hukum. Contohnya ya paslon 01 dengan perubahannya, paslon 02 dengan eh, meneruskan ya. Nah, paslon 03 ini jelas-jelas eh, yang sangat kritis dan saklek untuk sisi penegakan hukum benar-benar akan dijunjung tinggi. Bahkan di dalam slogannya pasangan 03 itu eh, apa ya, jargonnya ya, itu semangatnya itu satu adalah taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, dua taat kepada hukum, dan tiga taat kepada rakyat. Jadi hanya pasangan 03 yang jelas-jelas komitmen akan melaksanakan penegakan hukum. Nah, komitmen beliau ini pasangan 03 ini bukan eh, saya sampaikan ini bukan ngarang ya, dari latar belakang beliau berdua, Pak Ganjar maupun Pak Mahfud, itu hampir yang paling minim lah melakukan pelanggaran. Soalnya kalau mau dicari kesalahan, nggak ada manusia ini yang suci. Contoh kasus Pak Ganjar, dia 10 tahun dari jadi anggota DPR RI, hanya satu yang digembar-gemborkan tentang pelanggaran EKTP, dan itu ditantang juga dan boleh dibuktikan kapan saja bahwa pelanggaran menerima suap kasus EKTP itu sebetulnya tidak terjadi dan tidak pernah ada atau tidak terbukti di dalam persidangan. Tapi itu selalu digembar-gemborkan. Ganjar itu adalah menerima korupsi uang KTP elektronik. Kemudian masalah semen yang ada di Rembang, dan satu lagi masalah Wadas. Ya, dua-duanya ini ya yang kayak semen itu jelas-jelas Pak Ganjar juga masyarakat juga mungkin menutup mata dan telinga bahwa itu sudah diselesaikan oleh Pak Ganjar dengan penyelesaian yang baik. Nah, kemudian yang kedua masalah Wadas. Wadas itu jelas-jelas juga sudah diselesaikan oleh Pak Ganjar, yang padahal seharusnya bukan tanggung jawab Pak Ganjar. Pak Ganjar itu hanya ketiban sampur atau tanggung jawab karena itu berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Sesungguhnya proyek Wadas itu adalah proyek dari Kementerian PUPR atau proyek dari pusat. Tapi sudah diselesaikan dengan baik, dan apa yang saya sampaikan tentang Wadas ini juga silahkan dibuktikan. Kalau perlu ya dilaporkan saja ke polisi bahwa Ganjar Pranowo telah menelantarkan masyarakatnya, yaitu penduduk yang terdampak dengan bendungan Wadas itu ya. Kemudian dengan kemenangan paslon 02 ini maka pengusaha abu-abu akan menguasai banyak proyek dan pasti bisa untung berlipat ganda. Ya, soalnya kan itu tadi dasarnya nggak penegakan hukumnya biasa-biasa saja dan cenderung abai, maka dari pebisnis yang abu-abu ya, ya kita bisa artikan sendirilah maksud dari pebisnis yang abu-abu itu,
Ya seenggak-enggaknya yang biasa bermain di bawah meja, sikut kanan kiri ini akan bersukaria, akan bersukaria di dalam kepemimpinannya pasangan 02 itu. Kemudian yang ketiga, sesuai yang disampaikan Gibran bahwa akan menggemukkan binatangnya di kebun binatang. Pernah ya, pasti semua orang sudah tahu bahwa si Gibran itu pernah menyampaikan binatangnya digemukkan di kebun binatang. Ini kalau menurut saya pribadi, ini bisa saya artikan memang rakyatnya sengaja bahkan dimodali, dicekokin lah ya, dimodali, dicekoki agar tetap bodoh untuk kepentingan penguasa itu sendiri. Dan pada akhirnya Indonesia emas itu hanya pepesan kosong atau angin surganya setan. Jadi tidak pernah ada kalau eh, Indonesia emas nanti bahkan terwujud. Dan Indonesia juga akan terpuruk. Masalahnya penegakan hukum tidak pernah eh, serius dilakukan oleh pemerintah. Jadi nggak ada pemimpin itu yang benar-benar komitmen untuk memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, masalah KKN itu sendiri ini berangkat dari pencalonan eh, paslon capres dan cawapres ini juga sudah sangat 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 KKN. Ada korupsinya, dana-dana bansos yang digunakan untuk kampanye, untuk mengiming-imingi bahwa ini bansos dari presiden untuk rakyat, atau lebih spesifik lagi ini bansos dari pasangan 02. Nah ini masyarakat senang sekali dengan begini-begini nih. Yang gratis-gratis itu senang. Bahkan kalau untuk menerima bantuan sosial, dimiskinkan di data pun eh, mereka mau. Yang penting dapat yang gratis-gratis itu. Nah, ini yang sudah terjadi itu begitu. Jadi untuk Indonesia emas ini saya berpikir hanya pepesan kosong. Kalau mau Indonesia emas itu sebetulnya gampang kok. Kalau mau melihat itu nggak usah ngarang cerita. Kalau negara yang akan menuju keemasannya itu sebelumnya tanda-tandanya itu sangat sangat mudah dilihat. Ketika kita berada di jalan raya dan pengguna jalan raya itu tidak ada yang tertib, di lampu merah nerobot, berhenti di tempat yang dilarang, itu dari apa ya, mindsetnya, tingkah lakunya masyarakatnya sudah nggak disiplin. Negara-negara maju tuh nggak ada yang selebor, pasti disiplin. Seperti di Singapura, meludah membuang puntung rokok sembarangan aja, ya ada konsekuensi hukumnya. Bahkan di situ akan denda, kalau nggak bisa membayar denda juga akan dipenjara. Di negara-negara maju seperti di Korea. Di Korea itu saya pernah mendengar informasinya bahwa anak-anak kecil itu sangat-sangat disiplin untuk melakukan eh, belajar, sangat disiplin belajar. Jam berapa harus belajar sampai dengan jam berapa, bahkan waktu bermain untuk anak kecil itu di negara Korea itu tidak ada. Soalnya negara Korea itu negaranya kecil dan dia harus menghidupi rakyatnya, sementara lahan untuk apa ya, penghasil devisanya yang dari hasil bumi tidak ada. Maka mereka harus pandai, harus banyak uang. Akhirnya apa? Dia di Indonesia dia punya pabrik mobil. Di negara-negara lain banyak Korea mempunyai usaha. Dengan demikian tidak harus mempunyai lahan yang seluas seperti Indonesia untuk maju itu. Jepang juga negaranya kecil sekali. Kalau dibanding dengan Indonesia nggak ada apa-apanya, tapi mereka sukses, mereka menjadi negara yang makmur, kaya raya. Masalahnya juga itu, pola pikir masyarakatnya itu eh,
disiplin sejak kecil, dimanapun, mau di sekolah, di jalan raya, di mall, di pasar, selalu tertib di dalam menjalankan hidup sehari-hari. Nah, kalau di Indonesia nggak ada itu. Bapak setiap selangkah keluar rumah aja ketemu di jalan raya pasti banyak pelanggaran. Nggak pakai helm lah, nerobos lampu merah lah, berhenti sembarangan lah, itu. Lah, nggak ada negara maju yang rakyatnya, masyarakatnya begitu tuh tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau memang negara Indonesia itu mau maju, harus mengedepankan hukum dan disiplin. Disiplin itu karena konsekuensinya kalau melanggar ada hukumannya, hukuman denda maupun hukuman penjara. Itulah yang akhirnya rakyatnya, masyarakatnya tertib, sehingga negara di dalam menjalankan pemerintahannya juga dengan enteng. Maka negara itu bisa menjadi negara yang besar atau kalau Indonesia bilangnya Indonesia emas pada tahun 2045. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kalau indikasi-indikasi yang ada yang kita lihat sehari-hari seperti yang terjadi sekarang ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah eh, pikiran saya tanpa tanpa ada maksud-maksud tertentu, apalagi atau maksud menyebarkan berita bohong. Saya tidak itu ya, tidak berniat begitu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar agar supaya untuk pembelajaran saya dan kita semua sebagai warga bangsa ini agar mulai berpikir cerdas. Rakyatnya, masyarakatnya mulai berpikir cerdas dan mau berpikir untuk masa depan anak cucu kita. Anak cucu kita ini perlu kita modali. Modalnya apa ya? Modalnya ini negara ini harus tertib. Ketika negara ini tertib, supremasi hukum ditegakkan, nggak ada KKN, tujuan reformasi dijalankan, maka kehidupan anak-anak kita nanti, anak cucu kita nanti akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak seperti sekarang. Hampir kayak kalau sekarang ini hmm, banyak pengangguran dan lain-lain sebagainya, sehingga masyarakatnya daya belinya kurang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka.